Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di podcast pertama dengan tajuk Podcast Literasi SKP dengan tema podcast kita yaitu basis bincang asik seputar informasi sastra. Halo semuanya. Oke teman-teman, kali ini tamu pertama kita hari ini yaitu Ibu Hajah Siti Aminah Esos MAP ya. Oke, selamat pagi semuanya. Ini saya nanti manggilnya Teteh aja ya, nggak apa-apa ya? Iyalah, kalau ibu itu terlalu tua, seperti saya menolak tua deh. Oke ya. Jangan Teteh aja deh. Supaya lebih asik Iya, ngobrolnya betul, nanti betul. kita panggil dengan Teteh. Ya, Oke. kalau adik kan ketuaan, jadi Teteh aja. Betul. Oke teman-teman, langsung saja kita akan mengobrol seputar literasi dan sastra kali ini dengan narasumber kita. Mungkin pertama ini Teh Apa? bisa perkenalan dulu Teh. Oh iya, nama saya Siti Aminah. Tapi sebenarnya biasanya kalau di rumah tuh dipanggil adik sama Teh Ade, kakak-kakak ya, karena saya anak bungsu, Mas ya. Walaupun ini karena saya anak bungsu dari 8 bersaudara itu. Jadi kalau rada-rada melau itu karena saya itu lahir bungsu gitu. Oke. Saya punya anak 3 ya, di rumah udah berkeluarga sekarang, alhamdulillah. Episode kedua, pernikahan saya yang kedua gitu. Pertama, bapaknya anak-anak meninggal di tahun 2018. Allah memberikan lagi anugerah, memberikan lagi jodoh pada saya. Ya, sekarang saya berkeluarga kembali. Oke. Jadi itu sedikit perkenalan singkat ya dari Teh Ade. Sebelum kita ngobrol lebih langsung ke tema sastranya, mungkin mundur sedikit lagi nggak apa-apa ya Teh? Ya, nggak apa-apa. Mundur sedikit lagi. Jadi kalau secara histori lahir di Subang kan? Saya lahir di Subang, kuliah di Subang, sekolah di Subang, kuliah di Subang, kerja di Subang. Jadi saya cinta banget sama Subang ini. Pokoknya alhamdulillah ya, USA gitu loh Mas. Jadi orang Subang asli kan. Orang Subang asli. USA orang Subang asli. Jadi malu saya rasanya kalau nggak kenal dengan orang Subang ya, karena sejak kecil ya sampai sekarang jangan disebutin ya usianya. Menolak tua nih. Iya, saya lahirnya 31 Maret. Tahunnya di skip ya. Oh ya, nanti ada di sini editor tahun. ada di profil penulis aja. Ya, di Subang kebetulan saya jadi nggak pernah jauh dari kota Subang. Alhamdulillah Allah memberikan anugerah juga, saya penempatan kerja juga di Subang lagi, dan ya selama 15 tahun dulu perjalanan karir saya. Dulu saya di Dinas Perhubungan. Awal di Dinas Perhubungan dari sukarelawan kontrak sampai saya PNS di sana di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang selama 13 tahun di sana. Alhamdulillah sekarang 2010 pindah ke Satuan Pendidikan Non Formal. Berarti sudah 15 tahunan di sini. 15 tahun di SPNF ya. SKB. Jadi saya juga sudah mencintai lembaga ini yang begitu nyaman dan enak banget untuk kerja di sini. Oke, jadi sekarang bekerja di SPNF SKP ya? Iya, saya sekarang bekerja di Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Sekolah Non Formal Negeri Kabupaten Subang. Ayo, udah tahu belum apa itu SPNF? Baru aja saya mau nanya nih. Bisa cerita sedikit mungkin Teh, SPNF SKP itu apa sih? Secara garis besar saja supaya pemirsa ini dan pendengar podcast kita juga jadi tahu nih apa itu SKP. Banyak yang nggak tahu kan SKB itu apa. Sanggar dulu waktu pernah saya ke provinsi, ingat banget dengan rekan-rekan ke Gedung Sate itu, beliau waktu itu wakil gubernurnya Pak Dedi Yusuf. Saya dari mana? Dari SKB. Itu sanggar nari ya gitu. Tanyainnya gitu. Ini sanggar nari ya. Aduh, berarti begitu nggak taunya orang-orang sama Satuan Pendidikan Non Formal ini ya. Sebenarnya nih Satuan Pendidikan Non Formal ini sama
jenjangnya dengan sekolah-sekolah yang lain ya, dengan sekolah yang formal juga. Namun di sini kita ada bedanya untuk satuan pendidikan non formalnya mungkin ya Mas ya. Jadi kenapa dikatakan non formal? Jadi ketika anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang kurang mampu untuk melanjutkan sekolah dengan kendala dan latar belakang yang lain, kita bisa meraihnya di sini, bisa sekolah lagi di sini dalam sebutannya pembelajaran kesetaraan yang paket A, paket B dan paket C. Jadi paket A untuk lulusan sekolah SD, paket B untuk lulusan sekolah SMP, dan paket C untuk lulusan sekolah SMA, setara dengan SMA. Dan yang setara dari lulusan SKB ini bisa melanjutkan juga ke universitas lagi yang lebih tinggi, juga bisa mendaftar ke untuk mencari pekerjaan yang lain karena kita udah setara dengan formal gitu sekolahnya. Begitu. Jadi kalau misalnya yang nggak tahu apa itu SKB, bismillah, kalau yang putus sekolah apa-apa silahkan melanjutkan ke sini, gratis ya, gratis. Pokoknya kita di sini selama usianya di bawah 24 tahun ya, 24 tahun ke bawah silahkan sekolah melanjutkan di sini, dan kita akan mensupport langsung anak-anak warga belajar yang dengan karakteristik dan talenta yang istimewa. Kita insya Allah akan meraih mereka dan memberikan semangat yang lebih lagi agar mereka tetap mau melanjutkan sekolah di sini. Insya Allah tutor-tutornya oke banget ya, sangat friendly. Nah, itu sama-sama. Jadi bisa diinfokan ke saudara, tetangga atau masyarakat sekitar Kabupaten Subang ya. Kalau ada kerabatnya yang kebetulan karena satu atau lain hal putus sekolah gitu ya, atau keluar dari sekolah, bisa tetap melanjutkan pendidikannya di SPNF SKB. Karena moto kami kan jangan putus sampai di sini. Anak-anak itu masih mempunyai harapan, mempunyai cita-cita yang cerah. Jadi kita tidak mau memutuskan cita-cita mereka, kita siap melanjutkan cita-cita mereka, masa depan mereka untuk ke arah yang lebih baik lagi begitu. Jadi ini sedikit iklan terselubung. Iya, perkenalan. Soalnya banyak yang nggak tahu kalau saya ikut literasi di apa gitu ya, di kumpulan apa, misalnya mengikuti suatu event gitu ya. Ibu dari mana? Saya cuman sendiri kan, yang satuan pendidikan non formal itu biasanya saya suka sorangan lain gitu. Yang lain kan dari satuan pendidikan formal semua ya, dari SMP 1, 2, 3, 4 gitu. Saya itu dari mana? SPNF SKB apa ya? Di mana ya? Alamatnya di Jalan Marsino nomor 1. Depan LP ya, pinggir LP ya Mas ya. Persis ya. Ya, persis banget. Jalan Marsino nomor 1. Yang nggak tahu alamatnya. Oke. Kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Kalau bicara soal dunia kepenulisan sastra, kan pasti ada awal mulanya, ibarat perkenalan. Awal mula Teteh diperjalankan berkenalan dengan dunia kepenulisan atau sastra, itu gimana ceritanya Teh? Nah, awalnya tuh kan ujiannya dari Allah itu ya. Ujian dari Allah itu dahsyat banget buat saya pribadi. Jadi sejak punya anak meninggal, terus juga lahir lagi keguguran, terus ibu bapak meninggal, kakak saya juga meninggal, dan yang terakhir itu suami saya juga meninggal di tahun 2018 ya. Wah, kalau saya jadi tuh suka pengen tahan dulu suka nyesek gitu. Nah itu kan sebagai seorang istri gitu ya, sepertinya sebelah sayap itu tuh putus kan Mas ya. Harapan kita tuh ke depannya, saya 17 tahun ya waktu itu, udah 17 tahun berlanjut kasih dengan suami itu. Berat banget ngadepin kehidupan itu. Apalagi dengan anak yang masih 3 tahun, yang satu lagi yang paling besar itu SMP kelas 2, masih membutuhkan figur seorang ayah gitu. Saya kan ke kantor nangis, lihat anak nangis. Bosan kan kalau curhat aja ke teman-teman juga kan, ini nggak ada perubahan banget gitu ya, udah berapa bulan masih tetap aja melo. Dan itu memang apa ya, kalau perpisahan dengan meninggal berbeda Mas dengan perpisahan
perpisahan cerai gitu ya. Kalau perpisahan cerai kan biasanya apa yang terbayangnya kejelekan ya. Nah, kalau berpisahnya karena Azal itu yang terbayangnya itu kan kebaikannya, memorinya. Jadi setiap saat itu saya menangis gitu ya. Sampai berat badan turun drastis gitu, terus pokoknya melihat dunia itu seperti apa ya. Aku pernah berada di posisi menyalahkan Tuhan. Tuhan itu begitu tidak adilnya pada diri saya. Kurang apa sih saya selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan pada saya mengikuti semuanya. Kenapa ujiannya begitu berat? Saya udah diuji kuat lah ya, waktu anak meninggal saya masih kuat. Ada suami yang memotivasi saya gitu ya. Ayo semangat lagi, nanti semoga Allah memberikan lagi anugerah dengan kehadiran anak yang lain. Waktu orang tua saya ada yang memotivasi, tapi ketika suami saya meninggal, gak ada yang memotivasi saya kan, kecuali kecuali pelukan adik yang paling kecil, dia yang menguatkan saya. Setiap kali saya menangis, dia yang memeluk saya. Bunda, adik sayang Bunda, gitu ya. Itu yang selalu menguatkan saya. Sampai akhirnya karena curhat terus, bosan sama orang, akhirnya saya nulis tuh. Saya kan beli dulu ini nggak langsung ke laptop ya kan, kalau curhat itu kan lama ngetik gitu ya, harus buka. Jadi saya beli kertas HPS ya. Kan saya jadul mungkin ya, orang jadul gitu. Saya beli kertas HPS 1 rim nih. Setiap malam saya tulis curhatan sambil bercucuran air mata tuh, tulis pakai lamaan gitu ya. Tulis malam besoknya. Dan itu memang mungkin saya berada di titik depresi ya. Susah tidur karena kecemasan yang melihat anak-anak gimana ya, anak-anak sekolahnya kemana. Pokoknya setiap hari saya, apalagi ditinggalkan perusahaan waktu itu ya sama almarhum itu, saya punya konveksi yang bergerak di bidang untuk konveksi untuk alat olahraga gitu ya, mengurus karyawan 14 orang juga gitu. Saya harus gimana menghadapi mereka, anak-anak saya. Jadi tadinya awalnya saya nggak pernah dilibatkan dalam perusahaan itu juga gitu ya. Terus saya yang duduk manis aja, tiba-tiba harus menjadi semuanya gitu. Tiba saya harus menjadi seorang ibu, sekaligus ayah, sekaligus juga atasan untuk bawahan saya gitu ya. Terus juga harus kerja karena saya posisinya sebagai PNS gitu ya. Jadi membagi waktu itu kadang-kadang menguras emosi dan tenaga saya gitu. Saya kadang-kadang, ya Allah, kenapa sih bukan saya aja yang harus dipanggil gitu, kenapa suami saya yang harus dipanggil? Saya nggak kuat menghadapi ini semua. Terus curhatin tuh di lembar-lembar ini, tulis ya, karena begitu dahsyatnya ujian pada saya nganggap itu begitu dahsyat banget ya. Sampai habislah 1 rim itu, berarti kan berapa isinya? 100 lembar ya, lebih 500 kalau nggak salah ya. Itu sampai semuanya itu habis 1 rim. Penuh, 1 rim. 1 rim penuh. Saya beli lagi kan. Dalam berapa hari itu Teh, kalau masih ingat? Itu kan kejadian 2018 nih ya. Biasanya sehari itu saya sampai 10 lembar itu. Malam itu kalau saya paling bisa tidur sampai jam 2 malam tuh, saya nulis aja curhatnya di studio sambil bercucuran air mata. Saya baru bisa tidur tuh jam 2 malam. Ketika benar-benar udah lelah dengan air mata yang jatuh dan lelah nulis, baru bisa tidur. Jam 4 tuh udah bangun lagi gitu ya. Nah, terus itu berlangsung sampai akhirnya saya juga lanjutin kuliah waktu itu karena bising gila ya saya. Karena apa gitu, setiap malam saya masa ngepel jam 1 malam, udah beres ini saya beres apa gitu ya. Terus saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah, ya udahlah biar terus biar pikiran saya positif, terus biar ada kan kesebutnya ya, kalau janda diomongin terus nanti kalau saya predikat janda itu berat buat saya ya, karena sebenarnya jangan menyepelekan janda itu ya Mas. Di tangannya tuh ada orang-orang yang harus diperjuangkan. Tapi
kadang-kadang anggapan orang Indo itu bisa dibawa-bawa gitu ya. Stigmanya negatif terus, padahal saya pernah merasakan di posisi itu begitu berat. Bukan hanya saja secara finansial kita harus bekerja menjadi tulang punggung, yang tadinya tulang rusuk menjadi tulang punggung, tapi juga itu stigma dari masyarakat kadang nggak enak banget gitu. Banyak kue ayam dateng yang ngajakin sampai harus diblokiran gitu ya. Nah, udah kuliah dari sana, alhamdulillah itu setelah tesis ada, terus saya juga nulis sama orang. Ada gurunya Kakak Widi tuh dulu Kakak Widi. Mana ya? Dia kan posting tuh di medsos, udah punya buku gitu ya. Wah, punya buku, gimana caranya nih? Saya terus ada Ibu Kaban BP4D juga, Ibu yang sekarang jadi kasih kurikulum di ini, Ibu Vera Maulida. Oh iya. Nah, itu guru saya, inspirator juga di beliau yang membuka pikiran saya gitu. Bu, udah bikin buku, saya baca bukunya beliau berdua itu. Saya tanya gimana ya caranya? Ikut pelatihan, ayo Bunda ikut pelatihan katanya, ayo. Nah, ikut pelatihan lah saya selama 3 bulan di Media Guru. Ya, di Media Guru, alhamdulillah semuanya buka banget jalan pikiran saya itu ya. Di Media Guru itu saya melakukan pelatihan yang itu ya, daring ya. Alhamdulillah, jadi saya tidak meninggalkan kewajiban saya sebagai seorang ibu dan anak saya. Nah, setelah itu alhamdulillah lagi jadi wah dicetik ulang yang tulisan yang satu rim itu. Oke. 1 bulan harus beres, Mas. Coba 1 bulan, bayangin. Setiap malam ayo saya ngetik, tapi semangat sambil bercucuran saya ngetik, ya Allah. Alhamdulillah ya, itu ber-ISBN juga ya, alhamdulillah ya Allah. Buku pertama itu ya berjudul Dahsyatnya Cinta. Novel dalam bentuk novel solo gitu ya. Langsung novel solo berarti ya? Pertama itu novel solo, alhamdulillah. Nggak tahu, saya nggak nyangka banget bisa nulis kata-kata sebegitu banyaknya itu. Alhamdulillah, bertepatan dengan 1 Januari 2023 itu, alhamdulillah buku itu rilis dan terima ketika babang paket itu ya, kurir itu, Ibu ada ini buku. Wah, senangnya Masya Allah, nggak nyangka banget dia dapat bisa nulis buku gitu ya. Ya, dengan perantara Media Guru gitu, alhamdulillah. Oke. Gitu. Sangat ini ya, menginspirasi cerita dari THD ini. Jadi awal pertemuan dengan dunia kepenulisan itu justru saat THD bisa dikatakan berada di titik terendah dalam kehidupan itu. Nah, dari situ akhirnya sadar ya. Ternyata Allah memberikan talenta itu tidak langsung. Saya tidak memiliki talenta apapun dalam bidang kepenulisan, Mas. Saya tidak pernah menjadi ngarang atau nulis dulu misalnya apa, nggak ada. Saya tidak memiliki talenta. Jadi menulis saya itu murni dari otodidak ya. Dari pengalaman langsung. Dari ujian yang bertubi-tubi yang Allah berikan kepada saya. Mungkin cara Allah memberikan hikmahnya itu dari itu ya. Ketika ujian yang Allah beri itu mendatangkan hikmah yang lain gitu. Ya sejak saat itu saya jadi seperti me time gitu. Menulis itu seperti me time saya. Jadi setiap malam kalau saya susah tidur saya nulis. Jadi semua apa yang saya rasain itu ya, kesel sama apa, terus menyalahkan pada diri sendiri gitu, atau misalnya apa aja, saya tulis. Ini nanti dikasih judul dari kumpulan cerpen gitu ya, alhamdulillah. Kumpulan cerpennya ada, udah jadi buku juga gitu. Jadi saya satu-satu gitu. Jadi kalau dihitung total dari cerita tadi yang awal Teteh mulai nulis, berarti sudah total berapa buku? Sudah 52 buku. 52 buku. Solo dan antologi. Yang solo udah berapa? 3 karya? Iya. Novel semua. Ya, novel. Cerpen solo belum? Cerpen solo udah ada. Oh, udah ada. Novel sama cerpen kumpulan kurcem.
kumpulan cerita. cerpen, Iya. novel 2, Iya. cerpen 1, Iya. selebihnya antologi. Antologi itu ya, antologi ada sampai komik juga saya udah buat, komik anak buat saya. Komik, puisi, pantun ya, antologinya bukan hanya cerpen aja, esai juga saya menulis dan juga menulis di majalah literasi, ikutan pelatihan juga. Jadi bukan hanya untuk saya mulai belajar untuk bukan hanya cerita fiksi aja gitu ya, jadi non fiksi juga mulai belajar lah. Nggak ada halangan kan, udah tua juga tetap belajar ya Mas. Betul. Kadang saya gini, kenapa ya Allah mempertemukan saya dengan penulisan ini di usia saya yang udah mulai senja gitu. Mengaji selama ini, tapi insyaallah dalam jiwa saya tidak ada kata menyerah untuk terus belajar ya. Semoga menjadi inspirasi buat anak-anak saya khususnya gitu, menjadi teladan bahwa emaknya itu bukan orang yang leha-leha gitu. Biar mereka tahu kalau emaknya itu adalah pejuang tangguh gitu. Saya hanya untuk teladan buat anak-anak saja gitu. Oke, jadi persentuhan Ade dengan sastra ini sangat personal ya teman-teman. Benar. Sangat personal, menggugah emosional juga. Nah, terkait itu Teh, saya ada pertanyaan nih. Sekarang setelah Teteh menekuni dunia kepenulisan itu, perspektif apa yang berubah menurut Teh Ade terkait menulis? Ternyata menulis ini tuh sangat punya banyak manfaat untuk perjalanan batin manusia, untuk kesadaran manusia. Nah, sekarang setelah menekuni itu, Teteh melihat kegiatan menulis itu sebagai apa? Jiwa Terapi satunya. jiwa ya, betul ya. Satu, terapi jiwa. Kedua, memberikan informasi untuk yang belum mengetahui yang utama itu terapi jiwa ya. Oke, terapi jiwa. Buat Dan itu sudah dialami dan dirasakan langsung ya oleh Teteh ya. dirasakan langsung. Jadi apa ya? Secara pribadi itu memang terapi jiwa menulis itu jadi kebutuhan lah untuk saya. Apa yang kita emosional kita lagi meledak-ledak atau apa ditulisin gitu. Jadi besoknya kita ceria lagi. Ya apa ya? Ini untuk saya pribadi gitu ya. Karena memang Plong, lebih gitu ya. plong. Jadi ternyata orangnya yang ceria itu dibalik keceriaannya pas baca-baca ya itu tadi karena kesedihannya saya tulis. Betul. Jadi yang ditampilkan keceriaannya lagi gitu. Bisa juga jadi satu pilihan mungkin ya Teh, di zaman yang sekarang serba media sosial. Kan kita tahu ya, tidak sedikit orang-orang yang memilih mengeluhkan atau berbicara tentang amarahnya, tentang keresahannya dengan cara yang kurang tepat menurut saya ini di media sosial gitu. Mungkin cara Teteh ini bisa jadi salah satu alternatif saya menyalurkannya lewat tulisan, membacanya sebagai inspirasi. Iya, betul. Jadi kalau untuk ibu-ibu ya, saya nggak bisa menulis, saya dulu nggak pernah belajar ke bahasa Indonesia, mengarangnya aja saya nilainya lawak kecil. Banyak yang ngomong gitu. Saya nggak punya talenta menulis, nggak ada talenta kalau untuk menulis. Saya aja nggak punya talenta, aja yang penting ada niat gitu loh. Yang penting kalau kita yang bikin story yang panjang di WA atau di apa ya di medsos itu ada dituliskan 300 kata aja dulu 300 kata aja dulu berarti masuk lah dari sekarang itu ada medianya promosi nih. Saya selalu tiap bulan ngikutin kegiatan nulis bareng yang di media dulu juga yang salah satunya adalah Baper. Selama hampir 2 tahun ini saya sudah menulis di situ rutin itu tiap bulan, jadi semuanya ganti-ganti gitu. Jadi setiap bulan saya menghasilkan karya 1 bulan itu gitu. Temanya bukan sekarang tentang ibu, saya kangen sama ibu gitu. Sekarang temanya tentang rasa rindu yang datang tiba-tiba, saya tulis sampai bercucuran air mata. Udah mau jadi buku, ternyata ini banyak banget pengalaman pribadi. Terus banyak juga teman-teman yang curhat deket saya itu. Saya jadi ibu juga. Jadi 2 tahun
secara khusus menekuni hanya penulisan buku. Berarti 1 bulan lebih dari 1 buku. Ya, karena Kalau saya sudah 50 karya. ya, saya 2003 tuh ya, 2003 buku pertama saya. 2023. 1 Januari 2023 itu buku pertama saya. Nah, kan masih semangat nih, karena udah dapat buku teh ya. Jadi saya ikut di penerbit yang lain, ada pokoknya setiap kali ada pengumuman menulis saya ngikut gitu. Jadi ya kalau 2 tahun kan harusnya 24 buku ya kalau tiap bulan. Kalau 1, nah saya udah 52 karena memang saya menulisnya antologi juga di yang lain. Terus bukan hanya 1 ini aja 1 event, jadi saya nulis beberapa gitu. Ada di Media Guru, di Dandelion Publisher, terus di penerbit-penerbit yang lain juga di Neoma gitu. Kemarin ikut juga nulis bareng di TBM bareng gitu, ada event di TBM baru TBM. Oke. Kita bergeser ke TBM. Ya, silakan. Karena kebetulan Teteh bercerita seputar kegiatan TBM. Iya. Nah, SPNF SKB ini sendiri teman-teman juga memiliki yang namanya TBM ya. TBM itu Taman Baca. Nah, kebetulan untuk kepengurusan baru ini ketua TBM adalah ada sendiri ya. Kalau dengar-dengar ya. Iya, kemarin saya bersama aku pun Kurniawan dan Bulan juga yang lain ayo kelola taman bacaan masyarakat. Itu ini tempatnya ini di TBM loh. Oh iya, ya. sekarang kita lagi syuting di Ya, TBM. di TBM kok. Ya semoga kedepannya tujuan kami itu bisa memperkenalkan literasi kepada anak-anak, karena SKB itu bukan hanya untuk paket A, paket B, paket C saja, tapi kita juga ada promosi main obat KUR-nya kita ada. Jadi ini mungkin rencana kami ingin memperkenalkan literasi pada mereka, semoga nanti kedepannya buku yang kita punya lebih banyak juga dan lebih mewakili untuk anak-anak juga ya. Semoga nanti ada semoga Allah mempermudah segala langkah kita gitu ya, tujuan baiknya seperti buku ini untuk membaca buku, karena buku itu kan jendela kehidupan ya. Membaca kita bisa apapun, itu semoga dengan membaca dulu ya, dengan dulu membaca bacaan ingatan anak-anak kan walaupun dia hati yang punya atau pembelajaran kita bisa mengunjungi Ini salah satu program bersama yang yaitu mengajak sedari dini ya. Karena kebetulan di SKB ada cover PAUD-nya, jadi pertama melibatkan anak-anak PAUD untuk menggemari minimal pegang-pegang buku dulu lah ya di perpustakaan. gambar apanya dulu ya. Kita juga dengan anak-anak yang besar. Iya betul. Depannya kan untuk paket B, paket C itu udah agak dewasa ya. Dan saya melihat banyak talenta tuh di paket C. Ada yang udah sering baca-baca gitu, dia sering baca, bikin puisi juga gitu. Ya semoga kedepannya nanti kita bisa nubar, kita ngadain nubar ya. Nulis bareng. Iya, nulis untuk- bareng di sini gitu ya, di Satuan Pendidikan Non Formal ini yang akan kita pelopori dengan TBM bersama dari TBM yaitu Bapak Kukun Kurniawan gitu ya. Ya beliau sangat eksis banget ya, yang paling garcep kalau dalam hal tulis menulisnya. Semoga nanti diinisiasi sama beliau. Oke, kalau gambaran terkait program yang menyasar lebih luas ke masyarakat ada nggak Teh? dari angan-angan dulu aja ya kita bicara. Ada nanti juga kita gak apa-apa ya ngayal dulu ya, yang Iya. penting kan kita dari ngayal dulu. Nanti kita kedepannya sebenarnya ini dari TBM itu kita selain TBM kita juga membuat ini klub menulis ya, wadah menulis dari Baskom juga ada, dari Baskom ya. Baskom ya, apa itu Baskom? Baskom iya.
Basko pecah kita namanya ya. Selalu menulis untuk kita ya. Selain dari TBM juga nanti kita berkumpul. Kita boleh ikut dari kultur itu dari wadah itu dari Basko itu ya. Apa namanya wadah menulis itu kita juga nanti akan juga selain dari TBM kita bisa kerjasama juga dengan kalau misalnya TBM untuk mau dulu di sini kita ada juga wadah yang lain dan insya Allah nanti juga kita TBM akan memperkenalkan juga ke masyarakat. Semoga nanti ada kita punya kendaraan khusus lagi ya yang bisa dulu punya mobil keliling dan ke depannya ada pihak-pihak yang mendengar ini ya yang mendengar dan memberikan bantuannya ke kita mendapatkan mobil dan juga ada motor pembacaan ya kalau enggak juga kita ya juga buku-bukunya kita tambah banyak juga ya selain kita mengharapkan bantuan tapi insya Allah nanti kedepannya kita akan open ini juga kombinasi buku ya semoga dari karyawan di sini dulu saya mau ya itu banyak lah semoga semuanya bisa tercapai ya semoga mimpi kita gitu ya mimpi kita ini ke arah yang lebih baik Allah dengar dan Allah kabulkan. Rasa ini udah hampir setengah jam kita ngobrol. Mungkin pertanyaan penutup ya Teh. Pertanyaan penutupnya harapan. Oke. Satu pertanyaan lagi. Harapan Teteh secara pribadi terkait kelanjutan karya menulis ini atau ingin spesifik di satu bidang saja atau ada bidang kepenulisan yang ingin mulai dijangkau oleh Teteh? Ada target personal enggak? Saya punya selain dari TBM ini ya, ini memilah dulu. Saya dari dulu sebenarnya nggak boleh ditarget katanya kalau punya cita-cita boleh jangan ditarget sampai 100 buku bisa gitu karena nanti Allah memberikan anugerahnya cuma 100 buku. Ya? Seolah-olah membatasi ya? Katanya jangan ditarget. Saya dulu kan suka begini. Saya mau punya buku 100, mau ingin buku 100 buku gitu. Nah ketika saya udah ada yang menegur ya, jangan sampai dikatain jumlahnya karena nanti Allah membatasi. Jadi sebanyak mungkin saja. Tapi kalau nggak ditarget, saya nggak akan terus maju gitu. Biar terukur. Nah itu maksud saya itu bukannya sampai nanti 100 buku enggak, tapi minimal misalnya saya dalam waktu 4 tahun ini saya punya 100 buku gitu ya. Ya mudah-mudahan sebelum 4 tahun saya udah nyampe bisa nih 100 buku. Cita-cita saya dulu pengen punya pojok baca di rumah, pengen punya sudut baca, pojok baca yang ada meja kopi gitu ya. Terus di pinggirnya pohon anggrek semua, ada pojok baca itu impian saya di rumah ya. Nah itu yang itu secara pribadi ya. Nah nanti mudah-mudahan nih itu kan yang pribadi saya kejar. Nah kalau yang TBM ini saya sekarang sedang insya Allah nih bersama para tutor dengan ini juga dengan anak-anak keluarga belajarnya paket C, paket B, paket A juga boleh kalau udah ada tutor-tutornya yang di sini yang di SKB juga mengajak untuk membuat karya tulisan mereka mau berupa puisi ataupun cerpen atau boleh juga dengan cerita inspiratif yang mereka bisa aja gitu ya mereka alami dengan kejadian hebatnya itu untuk menjadi sebuah buku. Itu tujuan semoga ini ya September ini program jangka pendek ini ya pokoknya nanti kita
30 September kita harus udah beres deh. Semoga Mas juga ikutan nulis ya, Bara. Coba kita bersama-sama ya. Pokoknya 30 September. Semoga yang lain juga yang mau ikutan nulis ya, boleh dikirim naskahnya ke sini Jadi gitu ya. dicantumkan ya kontak person yang bisa dihubungi. Oke, siap. Nanti ayo kita nulis beberapa. Insyaallah nanti ada rezekinya buat menyetaknya. Semoga ada donaturnya yang bisa mencetak gratis ya Mas. Gitu. Oke, jadi untuk harapan secara personal itu tadi pengen mewujudkan semacam pojok baca di rumah ya. Ya, Ada ruang untuk bersantai sambil mencari inspirasi, ngopi sambil menggali ide-ide untuk tulisan selanjutnya. boleh dikunjungi oleh siapa saja gratis. Oh, saya yang buatkan kopinya. Itu Spesial. teman-teman spesial. Nah, nanti yang di TBM ini, Nah, yang di SKB ini, target ya itu. kita udah ada ancang-ancang judulnya. Judulnya itu apa ya? Klik harapan, klik masa depan, gitu ya. Itu Klik rencananya. harapan, Klik masa depan. ketik masa depan mungkin ya. Iya. Eh, Klik harapan, klik masa depan. Gitu. Semoga itu bisa terrealisasi ya. Apa-apa kan perkataan adalah doa ya. Amin. Semoga setiap Sekali. perkataan yang baik, setiap perkataan yang indah, Allah kabulkan gitu ya. Kenapa memilih judul itu kan? Dari hasil kontemplasi ngobrol sama teman-teman kah atau apa gitu? Karena setiap anak punya harapan, karena setiap insan punya harapan. Kita tidak mau putus sampai di sini. Khususnya ini ya yang anak-anak Ya. pendidikan non-formal Ya. teman-teman. Jadi harapan kita itu masih harus terus dikembangkan. Jangan sampai kita gagal. Kita boleh gagal, tapi kita tidak boleh menyesal. Kita tidak boleh memutuskan harapan. Jadi harapannya masih akan terus ada pada mereka, pada jiwa-jiwa kita yang masih memiliki rasa kasih dan sayang dalam hati kita. Semoga tetap memberikan harapan pada anak-anak, harapan bangsa ini gitu. Insya Allah Allah memberikan kemudahan dan harapan itu Allah kabul. Amin. Terakhir sekali. Kalau Teteh diminta untuk menggambarkan dengan kalimat yang singkat tentang sastra, kira-kira Teteh gimana? Ini nih. Ya, kalimat singkat aja. Mungkin 2 atau 3 kata atau Menulis itu bukan talenta, tapi bisa diasah dengan kemampuan dan pelatihan. Satu lagi, menulis itu dengan rasa, bukan hanya mencantumkan kata-kata di atas kertas, tapi menuangkan rasa kita agar sampai pada penulisnya. keren sekali ya kalimat pamungkas dan penutup dari narasumber kita yang pertama di podcast kita. Terakhir sebelum kita menutup podcast kali ini, saya akan mengutip salah satu tulisan atau perkataan dari salah satu penulis yang terkenal juga di Indonesia, yaitu Pramudia Anantatur. Beliau pernah berkata bahwa menulis adalah pekerjaan keabadian. Dan lewat sastra, kita sesungguhnya sedang menitipkan kesadaran, pengalaman, dan suara hati agar terus hidup melampaui waktu. Karena setiap kata yang ditulis bukan hanya menjadi jejak di kertas, tapi juga jejak dalam jiwa-jiwa yang membacanya. Terima kasih untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sekali Teh Ya, atas sama-sama. waktunya sudah Iya. berkenan berbagi dengan teman-teman. Bye.